Selamat pagi seluruh trader Nusantara. Semoga dalam keadaan selalu sehat walafiat dan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah di hari ini dan seterusnya. Saya akan memberikan mapping beberapa pair mata uang, gold, dan saham. Kita mulai dari gold dulu ya. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini semakin berkembang, teman-teman bisa bantu share, like, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa teman-teman bisa komen di deskripsi yang di bawah ini. Mungkin Anda yang ingin belajar mendalami tentang trading, kami membuka edukasi, membuka VIP signal, dan membuka free signal di dalam sebuah grup One Shot One Kill. Oke, untuk menyingkat waktu, saya akan memberikan mapping untuk gold. Perhatikan gold yang pernah belajar tentang candlestick ya. Karena apa? Informasi di dalam dunia trading itu diberikan dalam sebuah bentuk candle. Bentuk candle ini yaitu bentuk perdagangan, bentuk kekuatan buyer atau seller yang ditampilkan di dalam sebuah candle ya. Perhatikan dua candle ini untuk gold ya. Dua candle ini memberikan informasi ke kita bahwa antara buyer dan seller tarik menarik sama-sama kuat ya. Kuat untuk turun dan kuat untuk naik. Namun kita jika melihat candle seperti ini, seorang trader memberikan sebuah nama pola, yaitu twister bottom ya. Ada 130 pola candle yang harus Anda hafal jika Anda ingin menguasai dunia trading. Tapi yang sering terjadi di market itu 58 candle, pola candle. Pola-pola candle itu akhirnya nanti akan membentuk sebuah pola pattern. Ada rising wedge, falling wedge, head and shoulder ya, dan lain sebagainya. Ada ascending triangle dan lain sebagainya. Itu dibentuk dari sebuah pola candle yang membentuk sebuah pola pattern. Jika melihat candle seperti ini ya, kecenderungannya gold masih akan naik karena sesuai trennya dia masih trend up, masih uptrend ya. Tapi di minor trend bisa jadi terjadi downtrend, tapi secara tren besar gold masih uptrend ya. Perhatikan gold ya, jika membentuk pola seperti ini masih ada kecenderungan kenaikan harga di gold ya. Di mana area penentu kenaikan atau penurunan, yaitu di area ini ya, di area yang saya blok. Ini strong support ya. Strong support atau demand yang kuat, strong demand di area ini ya. Gold kemarin tidak mampu break area ini ya.
Syarat-syaratnya break seperti apa? Teman-teman yang belajar di edukasi trading one shot one kill akan paham. Syarat mutlak break seperti apa dan false break seperti apa. Jika melihat seperti ini, ya, kita melihat di area ini merupakan area penentu. Apakah gold nanti akan lanjut turun atau akan balik naik di area ini. Syaratnya jika naik, dia harus break strong supply. Supply-nya ini. Ya. Syaratnya dia harus break area 60. Itu baru akan up. Jika up, gold hari ini hari Jumat ya teman-teman, dia akan ke area ini. Dia harus minimal ya. Dia harus menutup satu candle seller ini. Dengan syarat dia harus break 60. Dia akan ke area ini nanti ya. Tapi jika break area ini, maaf ya. Jika break area ini ya. Maaf. Jika break area ini ya teman-teman ya, maka gold akan ke area down-nya ya. Area down-nya jika break area ini ya, maka gold akan menguji support yang terkuatnya, yaitu 22 yang pertama, yang ketiga area ini ya. Area 1909 itu hari ini. Karena mengingat kemarin pergerakan market itu tidak begitu signifikan ya. Kemungkinan jika di hari Rabu Kamis tidak terjadi gerakan yang signifikan, hari Jumat ini akan terjadi gerakan yang panjang ya, teman-teman ya. Perhatikan di mana kita akan mencari posisinya ya. Posisinya di mana? Kita untuk menentukan apakah nanti gold ini naik atau turun ya. Kita lihat pindah di time frame kecilnya. Di H4 dulu. H4. Di H4 kita lihat ya. Kemarin ada gerakan turun, tapi dia tidak mampu break low ya. Break low-nya ya. Break low-nya mana? Break low-nya ini ya, 36. Dia tidak mampu melanjutkan penurunan di area 36. Ya. Jadi di sini terbentuk pola yang namanya bullish engulfing ya. Yang memberikan informasi bahwa gold ini akan naik hari ini ya. Hari ini. Di mana kita akan menentukan titik entry kita. Ya, titik entry kita di mana? Di area ini, jika terjadi pola pattern atau pola candle di area kotak ini, pola candle itu up, mungkin ditandai dengan hammer sebagai single pattern, bullish engulfing, bullish harami, atau bullish Tatsuki di area ini, kita akan buy. Tapi jika di sini membentuk pola candle bearish, di sini kita akan sell. Tapi dengan catatan menunggu dulu 36 di break. Tapi kalau 36 tidak di break, jangan ambil posisi sell. Karena sudah saya katakan ini area
suplai kuat. Ya. Jadi penurunannya gold ini itu sebagai rejection-nya di time frame besar. Rejection. Kita buy di sini ya dengan target 60 dulu. 60 jika di break, kita tunggu dia reject. Setiap penurunan atau kenaikan market pasti akan di reject ya. Lalu kita ambil buy lagi dengan catatan 60 harus di break. Sekarang kita lihat di time frame kecil, di time frame kecil ini ada gelagat membuat pola apa? Ya. Kita lihat. Hati-hati di time frame kecil. H1 kita sudah mempunyai sedikit gambaran akan terjadi pola apa. Nah, hati-hati jika gold ini membentuk pola inverted head and shoulder. Perhatikan ya. Saya mencium gelagat gold membuat pola inverted head and shoulder. Ya, perhatikan. Dari sini ya, dari ini ya. Ini drop. Ya. Akhirnya up sampai di sini yang tidak bisa dilanjut. Dia drop kembali. Ya. Hati-hati ini nanti ke area ini, ya, ke area ini dulu. Jika di area ini, ya di area ini atau ini ya, atau ini, maaf, atau area ini ya, dia drop kembali, ya, perhatikan di area ini ya, di area ini ya, perhatikan teman-teman, ini dia drop ke sini dan di area kotak ini 41, ya. Dia terpental maka dia akan membentuk inverted head and shoulder seperti ini nanti. Ya. Jadi gold besar kemungkinan ada gelagat membentuk pola inverted head and shoulder. Ya. Di area ini sebagai penentu apakah gold membuat pola inverted head and shoulder ya, atau akan lanjut turun. Jika lanjut turun maka terjadi fake out namanya ya. Terjadi fake out. Fake out ya, ini dia harus terjadi fake out ya. Jika terjadi fake out dia harus break area ini. Jadi penurunan yang berkelanjutan ke area ini. Tapi kalau di sini dia mental naik ya, membentuk pola head and shoulder inverted ya, inverted head and shoulder. Area ini merupakan area Quasimodo level. Ya, area ini ya. Teman-teman yang pengen belajar di trading, mendalami tentang trading, Anda bisa chat saya di nomor saya, bisa masuk di kelas edukasi. Ingat, Anda jika ingin menjadi seorang tabib, Anda harus menjadi seorang dokter. Anda jika ingin menjadi seorang trader, Anda harus menjadi seorang analis. Jangan mencari sukses di dunia trading dengan cara instan. Seperti sewa pilot dengan sharing profit, beli robot dengan harga yang mahal, ya. Terus apa itu? Mungkin passive income kayak Suton seperti itu yang akhirnya kalang kabut teman-teman ya. Banyak sekali korban Suton yang sempat di scam ya. Itu merupakan bentuk yang pengen sukses
tapi instan. Saya katakan 1000% bohong. 1000% nihil. Tidak mungkin, tidak ada yang sukses dengan instan, nggak ada. Harus berpayah-payah, terjatuh-jatuh, tertatih-tatih, berdarah-darah, ya. Seperti itu. Jadi goal, saya memberikan gelagat atau mencium gelagat, goal akan membentuk pola inverted head and shoulder. Jadi akan balik naik, melanjutkan trend up-nya, mayor trendnya, ya. Seperti itu. Kita lanjut sekarang untuk BTC USD. BTC USD, ya, perhatikan BTC USD. BTC USD, ya, di sini terjadi penolakan. H4 ya, kita lihat dia daily dulu, di daily, ya. Dibenturkan oleh area demand yang kuat. BTC USD hati-hati, ya. Candle seperti ini, teman-teman yang belajar di one shot one kill dan rumus candle seperti apa bisa dilihat, ya. Hati-hati, BTC dia akan turun, hanya mengoreksi kemarin ekornya ini, lalu dia akan naik, ya. Perhatikan kalau kita lihat di time frame H4, perhatikan H4, ya. Di H4 kita lihat, nah ini juga membentuk sebuah pola tapi gelagat karena kita day trade, ya. Hati-hati, di area ini terjatuh. Jika area ini nanti, ini kalau sesi Asia ini naik, ya, naik, ya, ke area ini. Jika area ini nanti tidak mampu diterobos, maka BTC membentuk sebuah pola pattern. Kita lihat di H1. Nah, perhatikan. Di area ini kemarin menang karena di sini ada demand kecil, ya, demand kecil. Ini demand kecil, ya. Jika ini tidak mampu diterobos, maka BTC akan balik naik ke area ini, ya. Perhatikan, membuat swing. BTC membuat swing, perhatikan, ya. Nah, kalau hari ini dia tidak mampu break area ini, maka BTC akan naik tinggi, ya. Tapi dengan catatan, dia akan naik tinggi tapi dia harus membentuk atau mampu menerobos area ini, ya. Area ini harus di break, ya. Hati-hati BTC, ya. Area ini harus di break. Kalau tidak mampu di break, dia akan jatuh. Jika jatuh membentuk pola apa? Jika di area ini BTC jatuh, maka BTC akan membentuk pola head and shoulder. Perhatikan di H4, ya. Ini jika ini nanti naik jatuh, maka membentuk head and shoulder. Perhatikan pola pattern head and shoulder, ya. Perhatikan, ya. Dari penurunan sini, ya, drop ke area ini, ya. Ini drop ke area ini, ya, area ini. Up, ya, drop membentuk low yang lebih rendah, up, ya, membentuk puncaknya, ya. Dia akan turun kemarin membentuk pundak kirinya, ya. Ini
drop ke sini, mental kan di area ini. Nah, hati-hati kalau ini nanti tidak ditembus, dia akan lanjut drop seperti ini, ya. Tapi jika area ini terobos, maka terjadi fake out, naik secara otomatis. Kalau kita bermain trading, teman-teman, perhatikan, jika menerobos area ini, maka BTC akan balik naik, ya. Balik naik kemana? Area ini. Di area ini BTC, ya. Ini BTC USD. Buy di area ini, close di area ini. Kita tunggu pola pattern yang ada di sini. Nanti akan saya share di grup. Saya akan share signal di grup. Jika terjadi pola di sini, maka saya akan memberikan informasi. Pola apa yang terjadi, kita belum tahu, ya. Ingat, area supply atau demand yang mampu atau tidak mampu diterobos, di area itu pasti membentuk sebuah pola. Ada dua pola, pola kelanjutan dan pola kenaikan. Dengan tanda apa? Single pattern, double pattern, triple pattern, ya. Tunggu di area ini ada apa BTC USD, ya. Saya akan memberikan informasi sinyal di grup, ya, di grup VIP, di grup edukasi. Saya akan memberikan sinyal di situ. Ada apa, pola apa, ya. Seperti itu, teman-teman. Ini BTC, ya. Sekarang kita akan pindah ke Euro USD. Perhatikan Euro USD, ya. Euro USD kemarin kita daily dulu, ya. Melihat candle seperti ini, kalau seorang trader, saya memberikan nama ini shooting star, ya. Ini candle shooting star, memberikan informasi bahwa market akan berbalik turun, tapi dengan syarat. Shooting star atau pola atau candle itu akan berfungsi maksimal tapi di sebuah area yang tepat. Satu contoh, ada hammer tapi di area resisten, bukannya naik tapi turun. Karena apa? Terbentur sebuah resisten, namanya inverted hammer atau orang bilang hanging man, ya. Ini ada shooting star di sini, ada support. Apakah ini akan menjadi inverted hammer, ya, kita belum tahu. Kita tunggu area ini mampu nggak diterobos. Kalau mampu diterobos, ini berarti menjadi hammer yang dikonfirmasi satu seller. Jadi jika ada single pattern ini, teman-teman menunggu satu konfirmatornya dulu. Konfirmasinya apa? Ya, jika ini muncul seller yang closing candlenya di bawah demand, maka untuk selanjutnya akan turun, dikonfirmasi hammer. Tapi jika menurut saya ini akan membentuk seller yang mampu menerobos area ini. Kita lihat di time frame kecil H4. Kita lihat terjadi penolakan dan di sini sudah membentuk sebuah area. Sudah membentuk area supply kecil, ya. Jadi euro kecenderungannya masih down, ya. Di area ini teman-teman tunggu, di area ini, ya. Tunggu di area ini. Kita sell. SL-nya di sini. Jika SL keterobos, berarti kita tunggu di area ini lagi untuk buy.
break, reject. Break and reject, pelajaran break and reject ya, yang pernah belajar di One Shot One Kill. Pelajaran break and reject seperti apa? Masih posisi strong sell di euro, tapi kita tunggu di area supply yang dia buat kemarin. Dia mau naik, ya sebelum naik membuat supply itu dirusak kembali. Ya, ini membuat demand. Dia naik kan membuat demand, ini jadi demand. Sekarang demand dirusak, berarti menjadi supply. SND. Ya. Supply and demand, ya. Kita tunggu di area ini ada pola apa? Ada pola single pattern, double pattern yang memberikan informasi down, kita sell SL-nya di sini. Ya. TP-nya di sini. Jika ekstrim ke area ini, ya, euro ke area ini, euro, ya, seperti itu ya. Sekarang kita akan pindah ke Nasdaq, saham ya. Perhatikan, melihat pola seperti ini. Jadi ingat, pola candle itu mau teman-teman pakai dimanapun, mau trading di saham, mau trading di permata uang, ataupun mau trading dimanapun, teman-teman tetap menggunakan pola candle. Di sini ada pola candle bearish engulfing yang memberikan informasi bahwa market ini akan turun. Minimal 1 candle lagi. Jadi teman-teman yang belajar pola candle ya di One Shot One Kill di edukasi, jika bearish engulfing dia akan terjadi penurunan minimal berapa candle. Jika bearish harami akan mengalami penurunan berapa candle. Jika bearish Tasuki akan terjadi penurunan berapa candle. Jika terjadi triline streak bearish akan terjadi penurunan berapa candle. Teman-teman harus hafal itu. Ya, ini ada bearish engulfing. Berapa penurunan candle yang akan terjadi nanti? Teman-teman buka lagi bukunya yang belajar di One Shot One Kill. Ini akan turun. Jika ini nanti tidak mau rejection ke area ini, teman-teman boleh langsung sell. Tapi dengan catatan, jika nanti market ini tarik napas atau rejection ke area ini, ekuitas Anda kuat. Ingat, ini Nasdaq ya. Ekuitas harus gede, lotnya harus kecil. Ya. SL-nya di sini. Kemana Nasdaq? Dia akan ke area ini. Yang pertama dia akan menguji ini, support kecil, dan dia akan ke area ini. Tapi saran saya jangan keburu open posisi sell yang ekuitasnya minim ya. Tunggu dia reject ke area ini. Syukur-syukur mau reject. Kalau nggak mau reject gimana Pak? Ya sell. Sell aja. SL-nya di mana? SL-nya tentunya kasih pendek. Nanti takutnya tarik napas panjang, MC baru turun. Ya, biasanya yang sering terjadi di newbie kan seperti itu. Yakin bahwa dia sell, dia keburu ambil posisi sell, setelah ditarik naik, MC baru turun market, nyesek. Yang disalahin marketnya, yang disalahin mentornya, brengsek, si ginilah ya. Anda sendiri yang mengatur money management. Ya. Jika teman-teman ambil sell sekarang, ya SL-nya di sini aja, di garis merah itu. 1380802 ini sell ya. Jika naik ya tunggu di sini, ambil sell lagi, kena SL kan? Kan masih ada, ekuitasnya belum habis. Ya tunggu di sini sell lagi. SL-nya di sini. Dia akan ke sini. Ini Nasdaq ya. Di time frame kecilnya. Nah, perhatikan H4 ya. H4 perhatikan. Ini break demand, break support ya. Hati-hati. Area yang sudah di break dia akan dikunjungi kembali. Ya.
dia akan dikunjungi kembali baru dia melanjutkan drop. Teori break and reject ya. Nanti juga melihat teman-teman break per candle seperti apa. Break area, break per candle juga harus dipahami karena kita trading. Jika Anda ingin mendalami dunia trading, Anda jangan berhenti belajar. Berhenti belajar tentang pola-pola, tentang trading. Kemana? Cari mentor-mentor yang profesional, cari mentor-mentor kemana? Berbayar, Pak. Tentunya iya. Anda pengen menjadi sarjana aja membayar. Ada nggak sarjana yang gratis? Ada, Pak. Ada kalau Anda IQ-nya di atas rata-rata, dapat beasiswa. Kalau Anda IQ-nya hanya setengah tiang aja, kemungkinan ya tetap bayar, ya kan? Seperti itu ya. Jadi teman-teman mencari mentor. Mencari, kalau ingin menekuni dunia trading, mencari mentor yang profesional. Ya. Dengan teknik-teknik entry seperti apa, ya. Jadi jangan berhenti belajar. Jadi mungkin ini saya ada 18 teknik entry, jurus kunci trading, jurus kunci entry di market. Anda bisa membeli flash disk ke saya dan di setel sendiri, atau Anda ikut edukasi saya di grup One Shot One Kill, atau Anda ikut di grup VIP saya yang setiap pagi saya memberikan mapping dengan mengirimkan video-video cara entry seperti apa ya. Nasdaq, ya kita kembali ke materi ya. Nasdaq masih ada potensi untuk drop jika melihat di candle daily ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini semakin berkembang ya. Bantu share, subscribe, like dan komen di YouTube ini. Selamat bertrading, selamat berhari Jumat. Besok mungkin teman-teman weekend ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga selalu sehat, selalu profit, dan salam sehat profit dari One Shot One Kill.